Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai senyawa asam basa. Contohnya pada makanan hingga barang yang digunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Supaya lebih paham, yuk simak video berikut ini. Contohnya nih, es jeruk. Kalau cuaca panas, enaknya minum es jeruk yang seger ya. Kalau kalian minum es jeruk itu rasanya masam ya. Lalu, kenapa ya es jeruk itu rasanya masam? Terus, kalau kita mandi dan lagi sabunan, dengan tidak sengaja sabunnya nyiprat ke mulut dan itu rasanya pahit ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa zat yang bersifat asam disebut asam dan zat yang bersifat pahit disebut basa. Untuk membahas materi mengenai larutan asam lebih mendalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang kalian ketahui tentang asam basa. Asam dan basa adalah dua jenis zat kimia yang memiliki sifat-sifat berlawanan. Teori asam basa dibagi menjadi tiga, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Kira-kira materi asam basa Arrhenius itu seperti apa sih? Mari kita bahas mengenai teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Contoh asam Arrhenius yaitu asam klorida atau HCl yang terurai menjadi H+ dan Cl-. Sedangkan contoh dari basa Arrhenius yaitu natrium hidroksida atau NaOH yang terurai menjadi Na+ dan OH-. Selanjutnya, teori asam basa Bronsted-Lowry. Kira-kira adakah kesamaan antara teori asam basa Arrhenius dengan teori asam basa Bronsted-Lowry? Menurut teori ini, asam adalah donor proton atau pemberi H+, dan basa adalah akseptor proton atau penerima H+. Contohnya pada reaksi HCl yang ada di gambar. Dalam reaksi HCl memberikan proton kepada air sehingga HCl adalah asam dan H2O adalah basa. Terakhir adalah teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron dan basa adalah donor pasangan elektron. Teori Lewis menjelaskan lebih banyak reaksi yang tidak bisa dijelaskan oleh dua teori sebelumnya, terutama pada reaksi yang tidak melibatkan transfer proton atau pembentukan ion H+ atau OH-. Selanjutnya adalah indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang dapat berubah warna bergantung pada lingkungan asam atau basa. Indikator asam basa dibagi menjadi dua, yaitu indikator asam basa alami atau kubis ungu kunyit dan indikator asam basa sintetis atau kertas lakmus. Merah sama dengan asam dan biru sama dengan basa. Selanjutnya ada skala pH. Skala pH adalah ukuran seberapa asam atau basa suatu larutan dari 0 atau sangat asam sampai 14 atau sangat basa. pH 7 sama dengan netral atau air murni. pH kurang dari 7 sama dengan asam
dan semakin kecil angkanya, semakin asam. Kemudian, pH lebih dari 7 sama dengan basa. Semakin besar angkanya, semakin basa. Bagaimana kita bisa tahu suatu zat itu asam atau basa? Nah, kita bisa menggunakan indikator asam basa seperti kertas lakmus atau indikator universal yang akan berubah warna sesuai pH larutan. Contoh penerapan skala pH pada makanan hingga barang, mulai dari asam lambung, air lemon, air apel, air tomat, kopi hitam, dan susu termasuk dalam larutan asam. Kemudian ada air bening, itu termasuk dalam kategori netral. Dan yang terakhir ada telur, baking soda, sabun cuci tangan, cairan amonia, cairan pemutih, dan cairan alkali pekat itu termasuk larutan basa. Kira-kira apa saja sih alat ukur pH itu? Nah, di sini ada 2 alat ukur pH, yaitu kertas pH universal dan pH meter. Aplikasi asam basa dalam kehidupan sehari-hari ada di obat mah, kemudian produk pembersih rumah tangga yaitu sabun, pemutih, kemudian ada makanan dan minuman seperti jeruk, cuka, dan kopi, kemudian ada tanah pertanian, dan yang terakhir ada pada hujan asam. Karakteristik sifat asam yaitu mempunyai rasa masam, mengubah lakmus biru menjadi merah, di dalam air menghasilkan ion H+, bersifat korosif, dan memiliki derajat keasaman atau pH kurang dari 7. Karakteristik sifat basa yaitu mempunyai rasa pahit, dapat membirukan kertas lakmus merah, di dalam air menghasilkan ion OH-, bersifat kaustik dan terasa licin ketika di tangan, kemudian memiliki derajat kebasaan yaitu pH lebih dari 7. Dari materi-materi yang sudah disampaikan, dapat kita ambil kesimpulan mengenai teori asam basa. Asam basa adalah 2 jenis zat kimia yang memiliki sifat berbeda. Asam memiliki rasa asam, dapat melepaskan ion H+ atau proton dalam larutan, dan memiliki pH kurang dari 7, contohnya jeruk. Basa memiliki rasa pahit, licin, dapat melepaskan ion OH- dalam larutan, dan memiliki pH lebih dari 7, contohnya sabun. Teori yang menjelaskan asam basa antara lain, yang pertama Arrhenius, yaitu asam menghasilkan H+, sedangkan basa menghasilkan OH- dalam air. Yang kedua, Bronsted-Lowry, yaitu asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Yang terakhir ada Lewis, yaitu asam menerima pasangan elektron dan basa menyumbang pasangan elektron.